Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi yang ke-9 dari mata kuliah pendidikan agama Islam, yang mana topik pembahasannya itu adalah pembinaan keluarga dalam Islam. Maka sebelum kita memulai perkuliahan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim. Nah, sekarang peta pembahasan dalam materi yang ke-9 ini adalah yaitu terkait dengan pembinaan keluarga dalam Islam. Yang pertama, konsep pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri. Yang ketiga, putusnya perkawinan, dan selanjutnya yang terakhir itu adalah membina keluarga yang sakinah. A. Konsep perkawinan dalam Islam. Pengertian perkawinan atau bahasa lainnya disebut dengan nikah. Ya. Secara bahasa, nikah itu adalah kinayatu anil jima', yaitu sebuah ungkapan sindiran untuk hubungan suami istri. Sedangkan secara istilah dalam fikih disebutkan huwa aqdun yatadammanu ibahat wata'in bilafzi inkah atau tazwij atau bitarjamatih, yaitu sebuah akad yang mengandung makna membolehkan berhubungan terjadinya hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin atau terjemahan dari keduanya itu. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 dijelaskan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, yang kekal, dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dapat dipahami dari definisi ini, pernikahan itu untuk selamanya. Tidak ada istilahnya kawin kontrak ya, atau kawin untuk masa waktu tertentu saja. Lalu kemudian hukum nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nah selanjutnya rukun dan syarat nikah. Jadi rukun nikah itu ada 5. Yang pertama ada mempelai laki-laki, yang kedua ada mempelai perempuan, yang ketiga wali, akad, dan saksi. Dan silakan Anda baca. Di sini juga ada syarat-syarat dari masing-masing orang tersebut ya. Mempelai laki-laki apa saja syaratnya, mempelai perempuan apa saja syaratnya, yang ketiga wali itu apa saja syaratnya, yang keempat akad, bagaimana proses pelaksanaan akad tersebut, dan kemudian saksi apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Nah, tujuan perkawinan atau tujuan pernikahan. Nah, dalam Islam yang pertama itu adalah untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia, itu gharizatul insaniyah, hasrat seksualnya. Maka menyalurkannya secara baik, secara normal, dan juga bernilai ibadah itu adalah dengan perkawinan. Yang kedua, membentengi manusia dari dosa. Selanjutnya membina rumah tangga Islami, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga adalah untuk berketurunan. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirukumul umam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, menikahlah kalian dengan wanita yang subur, karena suatu saat nanti aku adalah umat yang paling banyak di akhir zaman, kata Rasulullah. Lalu kemudian hikmah menikah. Menikah itu meningkatkan harkat dan martabat manusia ya. Jadi dengan pernikahan seseorang itu dipandang lebih tinggi harkat dan martabatnya dibandingkan dengan orang yang tidak menikah. Itulah status yang disematkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menikah itu juga memuliakan kaum perempuan. Kenapa demikian? Karena kaum perempuan itu memiliki penjaga, memiliki penanggung terhadap nafkahnya, dan itulah suaminya. Dan ini merupakan cara dalam memuliakan kaum perempuan. Selanjutnya, nikah merupakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluknya ya. Ini merupakan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala
untuk dijalankan dalam kehidupan. Selanjutnya, pernikahan yang terlarang dalam Islam. Ada beberapa bentuk pernikahan. Yang pertama, pernikahan pernikahan syighar, yaitu pernikahan tanpa mahar. Yang kedua, nikah tahlil, yaitu nikah untuk melegalkan talak 3, ya. Jadi seseorang yang sudah ditalak 3, maka dia tidak boleh menikah kembali dengan suaminya pertama itu, kecuali istrinya ini sudah menikah dan dicerai lagi. Nah, lalu kemudian direkayasalah pernikahan tersebut sehingga kemudian otomatis nikah itu menjadi haram. Yang kemudian selanjutnya nikah mut'ah, ini nikah berkontrak, ya, nikah berjangka maksudnya, ya, mungkin 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Selanjutnya nikah dalam masa iddah, menikahi seorang perempuan dalam masa iddah itu tidak boleh, hukumnya haram. Nikah dengan non muslim, beda agama, dalam undang-undang nomor 174 juga dijelaskan bahwasanya haram menikah dengan perempuan beda agama. Selanjutnya nikah senasab, hal ini juga dilarang karena tidak boleh menikahi saudari kandung sendiri atau beberapa orang perempuan yang memiliki hubungan kerabat dengan laki-laki tersebut. Lalu selanjutnya yang B, hak dan kewajiban suami istri. Nah, jadi kalau seandainya sudah terjadi atau terbentuknya atau sahnya akad nikah mengikat laki-laki dan perempuan, maka laki-laki otomatis menjadi suami dan perempuan menjadi istri. Nah, apa kewajiban suami yang merupakan hak istri? Yang pertama itu mahar, ya. Kalau tidak diberikan mahar dalam perkawinan, ya, suami tidak memberikan mahar, maka pernikahan itu tidak sah. Selanjutnya nafkah, itu kewajiban suami terhadap istri. Jika seandainya suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka dengan alasan itu istri bisa menggugat cerai, ya. Kalau seandainya dan untuk nafkah yang belum dibayarkan, maka itu dianggap nafkah terhutang. Selanjutnya muasyarah bil ma'ruf, berinteraksi secara baik dan kemudian menjaga istri dari dosa. Selanjutnya memberikan cinta dan kasih sayang. Ini adalah hak istri yang merupakan kewajiban seorang suami. Selanjutnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Yang pertama, kewajiban istri itu adalah taat kepada suaminya. Jadi kalau seandainya telah terpenuhi seluruh kebutuhan dan suami telah melaksanakan hak kewajibannya, maka kewajiban istri itu adalah berserah diri atau taat kepada suami. Yang kedua, mengikuti suaminya. Yang ketiga, senantiasa menjaga diri. Ya, senantiasa menjaga diri karena dirinya itu hanya untuk suaminya. Dan hak yang berserikat, ya, hak dan kewajiban yang berserikat antara suami dengan istri. Yang pertama itu saling bersikap baik, ya, bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, maka istri juga berkewajiban untuk memperlakukan suaminya dengan baik. Dan selanjutnya adalah pengampuan terhadap anak. Nah, ini juga kewajiban suami untuk menafkahi, maka istri berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, silakan dirujuk ayat-ayat Al-Quran yang menjadi referensinya. Selanjutnya adalah putusnya perkawinan. Nah, putusnya perkawinan. Apa dimaksud dengan putusnya perkawinan? Hilangnya status suami istri dari pasangan yang sah dikarenakan terjadinya perceraian di antara keduanya. Nah, ini jadi awalnya mereka adalah suami istri, tapi karena lain satu hal, putus atau hilanglah hubungan suami istri tersebut, maka mereka tidak berhak lagi dinyatakan sebagai pasangan yang sah. Nah, apa sebab-sebabnya? Nah, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 174, dalam KHI juga ada kompilasi hukum Islam. Hal-hal yang membolehkan terjadi perceraian itu adalah adanya zina, dia salah satu pihak berzina, berpisah 2 tahun berturut-turut tanpa kabar, penjara 5 tahun, ya, salah seorang dipenjara 5 tahun, maka boleh menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. KDRT berat, cacat badan sehingga tidak bisa menjalankan perannya, apakah suami atau istri, dan kemudian terus-menerus terjadinya perselisihan. Artinya adalah cekcok yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Sudah dilakukan mediasi, kelahi lagi, sudah dirukunkan lagi, cekcok lagi, maka mungkin solusinya adalah perceraian. Nah, bentuk-bentuk dari perceraian, yang pertama ada talak, ya. Yang kedua adalah khulu. Talak ini berarti suami yang menceraikan. Khulu ini adalah gugat cerai, ya, di mana istri menggugat suaminya untuk diceraikan. Nah, bagaimana secara perceraian?
Kalau kita lihat dalam fikih, cerai itu cukup dari mulut suami, ya. Dan istri pun menuntut kepada suaminya untuk diceraikan, itu saja. Tapi kemudian dalam peraturan yang berkembang atau peraturan yang berlaku di negara kita, Republik Indonesia, perceraian itu harus disaksikan di depan pengadilan, ya, yaitu pengadilan agama. Yang mana tujuannya adalah agar perceraian tersebut ya memiliki atau bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ya. Karena kalau pernikahan itu di KUA dengan melahirkan buku nikah, nanti perceraian pun kalau di pengadilan agama juga akan ada akta perceraian. Lalu selanjutnya, membina keluarga yang sakinah. Nah, dalam membina keluarga sakinah ini merupakan impian atau tujuan setiap orang, setiap insan dalam perkawinannya, ya. Maka seperti Allah jelaskan dalam Al-Quran, seperti apa sih keluarga sakinah itu? Seperti Allah jelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Jadi keluarga sakinah itu memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Nah, itulah keluarga sakinah. Nah, apa landasan dari keluarga sakinah? Yang pertama itu adalah ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, ketentraman dan ketenangan batin. Nah, itulah yang menjadi dasar utamanya, gitu ya. Lalu, apa saja langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan atau untuk bisa membina keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah? Yang pertama itu adalah pilihlah pasangan hidup yang baik. Yang kedua, tingkatkan ilmu keagamaan. Yang ketiga, tingkatkan ilmu dalam membina rumah tangga. Selanjutnya, saling memperlakukan dengan cara yang baik. Jadi memang kita harus memiliki ilmu, ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, ya. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka dia harus tahu, mengerti dengan ilmu-ilmunya. Maka begitu juga menginginkan kehidupan akhirat, harus juga dengan ilmunya. Kalau ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka pelajarilah bagaimana hidup berumah tangga. Ini merupakan suatu hal yang penting, suatu hal yang mutlak. Bisa saja dengan mempelajari bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW, atau mempelajari rumah tangga seseorang yang hidup rukun dan damai sebagai bahan pelajaran bagi kita dalam membina rumah tangga. Nah, demikian materi yang saya sampaikan terkait dengan pendidik atau materi kita yang ke-9 tadi, ya, yaitu tentang membina keluarga sakinah atau membina keluarga dalam Islam. Maka ini nanti Anda akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab apalagi nanti pasti Anda juga akan menikah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu silahkan pelajari lebih dalam lagi agar Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam membina rumah tangga ini. Dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.